Musim demi musim Manchester United selalu punya cerita baru. Tapi kali ini di bawah asuhan Ruben Amorim, kisahnya terasa berbeda. Bukan soal transfer mahal, bukan soal drama ruang ganti, tapi tentang satu hal yang dulu jadi kelemahan. Dan kini berubah jadi senjata mematikan. Bola mati. Ya siapa sangka tim yang dulu sering bocor tiap kali lawan dapat sepak pojok, sekarang justru menjelma jadi momok di udara. Dari tim yang panik menghadapi bola melambung, United kini berubah jadi mesin penghancur lewat skema sepak pojok. Sudah genap 1 tahun Amorim menentangi setan merah sejak datang dari Sporting Lisbon. Di awal, pelatih asal Portugal itu sempat terkejut. Liga Inggris bukan sekedar soal taktik, tapi juga soal fisik, intensitas, dan tempo yang tak kenal ampun. Amorim bahkan pernah mengaku hal pertama yang harus ia lakukan bukan menyusun strategi, tapi membangun tubuh tim ini agar tahan banting. Dan sekarang hasilnya mulai terlihat. Coba lihat statistiknya. United musim lalu sempat kebobolan 2 gol dari sepak pojok lawan Arsenal. Bahkan sempat dibuat tak berdaya oleh Tottenham dan Wolves lewat situasi serupa. Tapi di musim 2025/26 ini situasinya berbalik total. Gol penama kedudukan dari Matthijs de Ligt saat melawan Tottenham beberapa waktu lalu jadi bukti paling nyata. Itu bukan sekedar sundulan biasa, itu simbol perubahan. United kini bukan korban bola mati, tapi pelaku utama. Menurut laporan The Athletic, United kini menjadi tim paling efektif dalam mengeksekusi sepak pojok di seluruh Premier League. Mereka bahkan mengungguli Arsenal, tim yang selama ini dikenal sebagai raja bola mati di bawah Mikel Arteta. Bayangkan saja, rata-rata United bisa mencetak 14,3 gol dari setiap 100 sepak pojok. Angka yang luar biasa tinggi untuk ukuran Premier League. Bandingkan dengan Arsenal yang hanya bisa mencetak sekitar 10 gol dari jumlah yang sama. Apa rahasianya? Semuanya kembali ke sistem 3-4-2-1 khas Ruben Amorim. Formasi yang memberi keseimbangan antara fleksibilitas dan kekuatan udara. Dengan 3 bek jangkung seperti Dalek, Harry Maguire, dan Leny Yoro, lalu tambahan kekuatan fisik dari Benjamin Šeško di depan, United kini seperti menara-menara raksasa setiap kali bola melayang ke kotak penalti. Tapi jangan salah, semua ini bukan semata soal tinggi badan. Ada sosok lain di balik layar yang membuat semua pergerakan itu tampak rapi dan terencana. Namanya Carlos Fernandes, asisten pelatih yang dibawa Amorim langsung dari Sporting. Fernandes bukan nama besar di dunia kepelatihan, tapi tangannya dingin. Dialah otak di balik pola bola mati United. Ia mempelajari setiap lawan, merancang variasi gerakan, hingga memastikan siapa bergerak kemana di setiap detik sepak pojok. Awalnya, keputusan Amorim menyerahkan urusan bola mati ke Fernandes sempat menuai kritik. Banyak yang bilang United butuh pelatih spesialis berpengalaman, seperti Andreas Georgionsson, nama yang dulu sempat menangani aspek serupa di klub. Tapi Amorim teguh pada pendiriannya. Ia tahu apa yang ia mau dan siapa yang ia percaya. Dan lihat sekarang, Carlos Fernandes kini disebut-sebut selevel dengan Nicolas Jover, pelatih bola mati andalan Arsenal yang selama ini dianggap profesor di bidangnya. Dua sosok ini kini jadi representasi bagaimana detail kecil, seperti satu sepak pojok bisa jadi pembeda besar di sepak bola modern. Amorim sendiri tak banyak bicara, tapi lewat bahasa tubuhnya di pinggir lapangan kita tahu dia puas. United kini lebih kuat, lebih disiplin, dan lebih berbahaya dari situasi apapun. Dari tim yang dulu sering kehilangan poin gara-gara bola mati, kini mereka justru mencuri kemenangan lewat cara yang sama. Karena dalam sepak bola hari ini bukan cuma bagaimana kamu mencetak gol yang penting, tapi dari mana kamu mencetaknya. Dan Manchester United telah menemukan cara baru untuk menang. Bukan lewat keajaiban individual, tapi lewat kerja keras, perhitungan presisi, dan sepak pojok yang mematikan. Setan merah sudah bangkit, dan kali ini mereka tak hanya bermain indah, mereka juga bermain efisien.